Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatul Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Anugerah Ilahi yang dianugerahi Allah, alhamdulillah pagi ini kita sudah menunaikan ibadah puasa hari yang ke 4 nomor 3. Mulanya Kamis nomor 2. 4 ya. Berarti betulnya kurang dinanya. Masih suwe nih. Belum sabar. Bapak Ibu, pada suatu ketika Nabi ngendika di depan para sahabat. Nabi mengatakan ada 5 golongan manusia yang dikejar-kejar oleh rezeki. Sahabat penasaran, siapa saja ya Rasulullah golongan orang-orang yang dikejar-kejar rezeki, bukan dikejar-kejar debt collector. Lalu Nabi mengatakan dengan harapan sahabat juga ingin termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang dikejar rezeki. Yang pertama siapa? Anak kecil, balita, bawah 5 tahun, bukan bawah 50 tahun. Anak kecil yang belum bisa apa-apa, belum bisa bekerja, bahkan mungkin belum berpendidikan, dikejar-kejar oleh rezeki padahal belum bekerja. Lihat aja Bapak Ibu, diajak kemana saja, terutama pas berdosa sulit, biasanya ada yang ngasih, walaupun sampai rumah kadang diminta orang tuanya. Ini tak simpen, investasi ini kok tiga orang tuanya gitu. Angsal boten kampus akar panjenengan. Itu golongan yang pertama. Masuk boten jenengan, ngapunten, sudah bukan masanya. Yang kedua, orang tua yang sudah tua renta. Bukan orang tua seperti kita masih berikas, masih bekerja, dapat pensiunan. Ini orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, tua renta. Bahkan puasa pun tidak bisa, tidak mampu, maka harus membayar fidyah. Nah kalau belum bekerja, yang bayarkan ya anaknya, yang putra putrinya, yang jauh pengertian. Tapi orang tua seperti ini dikejar-kejar oleh rezeki. Ada saja yang ngasih, ada saja yang nengok. Makanya anak-anaknya harus tahu diri. Orang teko nenek bodoh malah ngerampok. Mulik gauni kabeh ayam sak kandang-kandangnya. Itu golongan yang kedua. Termasuk boten ya. Coba yang ketiga, termasuk boten iki. Kata ora gelem panjenengan. Orang tiga, golongan ketiga yang dikejar-kejar rezeki adalah orang yang sakit. Wis wani boten ora wani trimo sehat. Orang yang sakit dikejar-kejar rezeki Bapak Ibu. Enggak bisa kerja, kadang ambil cuti, berbaring baik di rumah maupun mondok di rumah sakit, tapi Allah jamin rezekinya. Ada saja rezeki datang. Dilalat pada nengok, apalagi orangnya terkenal, tokoh masyarakat dong ruduk neng omahe.
Bahkan ada juga yang datang ke rumah sakit, jenengan nak nengok nggawa mboten Bapak Ibu. Ama seorang nggawa. Walaupun kadang mungkin maknanya berkurang, gunanya nggak maksimal. Wong loro mondok ke rumah sakit nggawane apel, jeruk, pisang, sing mangan sinten Bapak Ibu? Sing nonggoni. Amun sing loro disonde, diselang, diinfus. Kalaupun doyan nggak boleh sama rumah sakit, makanannya khusus dari rumah sakit, fresh, kadang orang manis, hambar, kadang nganggo omprengan kayak MBG. Ya itu termasuk rezeki Bapak Ibu. Cuma walaupun kurang pas, lagi sakit atau dikirim ke buah-buahan. Kalau mau ngirim pas sehat, kayak saya beli pas saya ngibungin. Kalau pas sehat ya jumai sana gimana nopo jenengan duanya nopo tak pangan Bapak Ibu. Tapi pas mondok nggak senang goni, apa bawa pulang. Itu saja sekarang ada larangan dari rumah sakit tidak boleh bawa makanan sembarangan. Ya, demi higienis dan kebersihan rumah sakit. Pun orang sakit jangan bebek beton ya. Wah, orang kabeh betul lagi. Coba yang keempat, bisa nggak kita masuk sebagai golongan orang-orang yang dikejar rezeki? Terus beton Bu yang keempat Bu? Yang keempat sinten Pak? Orang gila. Wah, tanpa orang gila. Orang gila nggak kerja, gaweane cuma cengengesan, kadang nangis dewi, kadang joget-joget teng lapangan, teng perempatan, hatinya riang, bahagia, sehat walafiat, fisiknya brigas, walaupun kadang makanannya sampah tapi sehat. Beda yang makanannya bergizi tapi penyakitnya kanker, ginjal, paru-paru, jantung, penyakit-penyakit dalam. Orang yang gila ini dijamin rezekinya oleh Allah. Kadang usianya sampai panjang. Saya jarang mendengar ada pengumuman di masjid, innalillahi, telah meninggal dunia dengan tenang. Orang gila, pernah dengar Bapak Ibu? Allah jamin rezekinya. Nah, 4 sudah nggak termasuk, gimana ini? Mudah-mudahan yang kelima kita termasuk golongan yang dikejar-kejar rezeki. Siapa Bapak Ibu? Orang yang berjihad. Wow, biasanya mendengar kata jihad terus perang. Boten Bapak Ibu, nanti perang ada istilahnya sendiri, namanya qital. Kapan-kapan nih kalau ada waktunya cukup, kita bicara tentang perang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mustalik, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang Tabuk, perang Qadisiyah. Ada 9 Bu. Butuh waktu 9 hari. Kapan-kapan saja. Ini belum perang, jihad. Jihad artinya sungguh-sungguh, serius, fokus, konsentrasi. Apapun amal kebaikannya, kalau dilakukan serius, sungguh-sungguh, kerja keras, itu namanya jihad. Kita beribadah sungguh-sungguh, sholatnya khusyuk, puasanya rajin, bekerjanya terampil, itu termasuk jihad. Asal kebaikan diniatkan karena Allah. Adik-adik yang masih sekolah itu jihad. Kalau niatnya karena Allah, sekolahnya serius, nggak pernah bolos. Kalau perlu nggak perlu izin. Kadang kan ada siswa dilit-dilit izin. Katanya diizinkan orang tuanya, padahal orang tuanya nggak mengizinkan. Ngarusi, PR nggak digarap, tugas nggak dikerjakan, HP-nan terus. Ternyata nggak lulus. Ada yang lulus nggak dapat ijazah. Ada yang dapat ijazah, ijazahnya palsu. Wah, nggak sungguh-sungguh itu. Itu namanya tidak jihad. Tapi kalau niatnya jihad, maka matinya mati syahid. Karena ayatnya Bapak Ibu sama. Dalam satu ayat isinya 2. Nanti dibuka surat At-Taubah, cari ayat berapa. Kalau tak tunjukkan nanti langsung buka, biar jenengan tadarus dari ayat pertama. Surat At-Taubah tanpa bismillah itu. Nanti ada yang artinya, dan hendaknya di antara kalian semua jangan semuanya pergi berperang.
Tapi ada sebagian yang menuntut ilmu, belajar, sekolah, kuliah untuk menyampaikan kepada mereka yang sedang berperang setelah mereka kembali berperang. Jadi bagi-bagi dengan milih yang putih, tidak semuanya ke medan perang. Ada yang belajar, ada yang mengaji, ada yang menuntut ilmu. Maka nilainya sama. Kalau adik-adik di sekolah kemudian dilala ora sengaja guyon, tiba terus mati, matinya mati syahid. Saya guru ngajar di sekolah, nulis di papan tulis, ora sengaja keselak kabur, mati syahid. Kalau sungguh-sungguh diniatkan karena Allah. Tetapi kalau tidak, jangankan mati syahid, mati sangit mungkin. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, termasuk ibadah puasa ini harus serius agar bernilai jihad. Termasuk ngaji seperti ini Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh nilainya jihad, banyak keutamaannya. Coba lihat. Barang siapa keluar rumah, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan suci, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya dihapuskan dosa-dosanya. Coba yang paling jauh rumahnya Ngajung. Oh berarti kulo. Nah, saya jauh, cuma nggak melaku, pakai motor. Jadi hadisnya dirubah pakai sakubengannya roda, pir-piran nih, rodanya lorong ngaremburi. Dulu para sahabat berbondong-bondong pengen pindah rumah dekat masjid. Ya Rasulullah, saya pengen sholatnya khusyuk, pengen disiplin, tidak pernah terlambat. Saya pindah ya Rasulullah dekat masjid, karena kalau jauh nggak dengar adzan. Kata Nabi, nggak usah pindah. Yang rumahnya jauh, semakin jauh rumahnya, maka semakin banyak pahalanya. Coba misalnya dari rumah ke masjid jaraknya 100 langkah, maka setiap 50 langkah 50 kebaikan, dan 50 kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Itu baru berangkat, pulang balik berarti 100. Itu baru subuh. Coba nanti duhur, asar, maghrib, isya, bolak-balik pun 500 kebaikan, 500 diampuni dosanya. Kalau serius sungguh-sungguh niat ibadah dan wudunya dari rumah. Kan tadi ayatnya dalam keadaan suci. Nah ini kalau kita praktekkan Bapak Ibu, masjidnya ngirit banyu. Wudunya suka ngomong. Tapi nek batal ya monggo wudu lagi nggak apa-apa. Masjid juga tetap menyediakan walaupun nggak dipakai wudu. Karena di Yogyakarta ada Bapak Ibu masjid yang nggak punya kamar mandi, nggak punya WC. Saya dilalang jaga nanti aja di sana. Jebul ranu wah ngampet Bapak Ibu. Saya rahasiakan masjidnya, nggak enak kalau disebut nanti aib. Ada di Yogyakarta itu. Jadi memang harus siap-siap dari rumah dalam keadaan suci. Ada lagi Bapak Ibu, barang siapa hadir di majelis taklim, termasuk pengajian seperti ini, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan ziarah kepada 1000 jenazah. Coba Bapak Ibu, sholat 1000 rakaat kuat boten? Orang kuat, rawes do sambat toh. Yakin dosa sampai ngampet orang do cerita. Walaupun masih boleh nyang-nyangan sebenarnya, tapi dosa sampai apalagi 1000 rakaat. Tapi kalau bisa hebat Bapak Ibu. Tapi kalah dengan menuntut ilmu ngaji seperti ini. Bahkan menjenguk 1000 orang sakit pun kalah pahalanya dengan ngaji seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu jenengan nek menjenguk orang sakit nyumbang boten? Kok mau limo sing nyumbang, liane orang nyumbang. Nyumbang ini apalagi Pak RW wargane loro orang nyumbang yo isin Pak RW ngomong orang nyumbang. Pinten Pak? Rahasia. 100 misalnya kula mboten ngertos misalnya 100. Wargane 1000 sing sakit gantian ora bareng.
100.000 ping 1.000, wah 100 juta itu bangkrut RW ini, kampanye ora entuk apa malah nyumbang wargane terus ora do gelem dadi ketua RW. Padahal itu jabatan seumur hidup, Bapak Ibu, gak ada pensiunnya. Di tempat saya itu banyak pekerjaan yang tanpa pensiun. Ora ono kantine soalnya Pak RT, Pak RW, taman masjid, ada nggak bisa pensiun, karena sih gelem soalnya. Tapi coba Pak RW gaji 10 juta, ada rebutan itu. Ya itu Bapak Ibu. Nah itu lebih utama menuntut ilmu daripada menjenguk 1.000 orang sakit. Tak arani kalau kita kira-kira dari nanti dibungin di dalam catatan, pernah nyatetin betul Bu. Saya hari ini jenguk siapa, besok siapa, kemarin siapa, pun nanti saya betul. Atau saya dereng gitu, dereng, gampang kelihatan. Ziarah kepada 1.000 jenazah angel Bapak Ibu. Apa yo arep ngarep-ngarep sing mati sapa yo, sing mati sapa yo. Paling dulu waktu gempa Bantul tahun 2006 tanggal 26 Mei korbannya 6.000. Ah itu bisa itu. Tapi apa mau berharap? Atau kemarin di Sumatera banjir itu berapa itu? Enggak nyampe 6.000 gitu. Sulit. Kalaupun bisa pahalanya besar, tapi lagi-lagi kalah dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu seperti ini termasuk jihad kalau sungguh-sungguh. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kalau menuntut ilmu, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadati sana. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah Bapak Ibu, segala perbuatan baik yang dilakukan karena Allah itu namanya ibadah. Ada ibadah kecil, ada ibadah besar. Sholat, zakat, puasa, haji, umrah itu ibadah-ibadah besar. Ibadah kecil banyak sekali jumlahnya. Senyum, menjenguk orang sakit, menunjukkan alamat. Ngapunten Pak, Masjid Anugerah Ilahi pundi? Wong mriku Jalan Lejen Suprapto wonten Gapura Rodo Mudun. Nah, niku wonten Masjid Anugerah Ilahi. Ibadah kalau menunjukkannya pas. Tapi kalau salah, tentu loh Pak, teng Pakistan Pasar Kidul Stasiun Gang 3 makanya wonten masjid jenengan blasuke itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Nah, dikumpulkan amalan-amalan dalam 1 tahun itu masih kalah dengan menuntut ilmu dengan ngaji seperti ini 1 jam. Ini mau 1 sampai jam ini. Waktu saya nambah 15 menit ya, berarti 1/4 jam. Ya seraba pola. Berarti ibadah 3 bulan. Kalau 1 jam nanti 1 tahun, nanti siang ini. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu 5 golongan manusia yang dikejar-kejar rezeki jenengan pilih pundi. Anak kecil sudah tidak, orang tua belum saatnya, sakit ora gelem, apalagi edan. Ya udah, pilihan terakhir jihad. Sungguh-sungguh dalam bekerja, serius dalam mengaji, khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan Allah jamin rezekinya. Ngomong 10 sing amin. Mudah-mudahan Allah jamin rezekinya kepada kita. Amin. Diberkati umurnya. Amin. Dirahmati rumahnya. Utang-utangnya lunas. Seru banget. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harus jadi ustaz. Kapan mulai ceramah gantian? Oh, saya yang bagian sing menerima.